Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kembali dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Baik, pada malam ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kembali kita akan membahas berkaitan dengan masalah wudu. Baik. Siapa yang akan membaca? Angkatan pertama atau angkatan kedua? Angkatan kedua. Pertama udah semua ya? Sudah semua. Baik, kalau gitu silakan untuk angkatan kedua untuk membaca. Siapa yang baca? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mas'alatu tsaminatu min ta'yinil mahalli al-mashu 'ala al-imamati. Ikhtalafa al-ulama'u fil mashi 'ala al-imamati fa'ajaza dzalika Ahmad ibn Hanbal wa Abu Thawr wal Qasim ibn Salam wa jama'atun wa mana'a min dzalika jama'atun minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Wa sababu ikhtilafihim fi dzalika ikhtilafuhum fi wujubil amali bil athari waridi bidalika min hadithil Mughirah wa ghairihi wa annahu alaihi salatu wassalamu masaha bi nasiyatihi wa ala limamati wa qiyasan ala al-khuffi walidhalika istarata aktsaruhum lubsuha ala taharati wa hadha al-hadithu innama radduhu man raddahu Bukan radduhu. Innama raddahu man raddahu imma li'annahu lam yasih indahu wa imma li'annahu wabirul kitabi a'ruduhu indahu ani al-amru fihi bimasjid ras wa imma li'annahu lam yastahil al-amalu bihi inda man yastariku istiharu al-amali bima nukila min tariqil ahadi. Baik, lanjut lagi sedikit lagi. وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى استمرار العمل وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر الدباري إنه حديث معلول وفي بعض طرقه أنه مسح على الإمامة ولم يذكر الناصية ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على الإمامة المسح على الناصية إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, masih berkaitan dengan pembahasan wudu. Al-mas'alatu tsaminatu min ta'yinil mahali. Pembahasan yang ke-8 masih dalam pembahasan batasan tempat ya, yang akan dibahas. Pembahasannya adalah al-mashu 'ala al-imamah. Ya, hukum membasuh di atas imamah. Apa itu imamah? Sorban. Betul ya. Maksudnya sorban yang apa? Ya. Yang dililit di atas kepala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, ikhtalafa al-ulama'u fil mashi 'ala al-imamah. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum dalam mengusap imamah. Apabila ada seseorang, jadi pembahasannya ini adalah
tentang orang yang berwudu dan dia saat itu memakai imamah. Ya. Apakah boleh bagi orang tersebut untuk mengusap tangannya di atas imamahnya sebagai ganti daripada mengusap kepala, ataukah tidak boleh? Ya, itu dia. Misalkan ada orang pakai imamah batal, dia belum berwudu, kemudian dia berwudu ketika sampai di kepala. Ya, apakah boleh bagi dia cuma mengusap imamahnya sebagai ganti daripada mengusap kepala, ataukah harus dia tanggalkan imamahnya kemudian dia mengusap kepalanya, ataukah dia mengusap sebagian kepalanya dan dia menyempurnakan sisa daripada imamahnya? Dan beliau mengatakan, ya, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hukum mengusap imamah. Fa'ajad dzalika Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala membolehkan seseorang untuk mengusap di atas imamahnya sebagai ganti daripada mengusap kepala. Ya, ini mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanabilah, dan juga Abu Thawr wal Qasim bin Salam dan sebagian daripada para ulama. Ya. Wa mana'a dzalika jama'atun, dan sebagian ulama lagi melarang untuk mengusap di atas imamah ketika kita berwudu. Minhum Malikun wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Di antaranya adalah Imam Malik. Ya. Imam Malik mengatakan tidak boleh untuk mengusap di atas imamah ketika kita berwudu sebagai ganti daripada mengusap kepala. Ya. Dan juga Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya. Jadi 3 mazhab jumhur ulama, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah wudu seseorang, tidak boleh bagi seseorang ketika dia berwudu tidak mengusap kepalanya, dia cuma mengusap di atas imamahnya saja. Baik. Dan kemudian mu'allif melanjutkan ucapan beliau, wa sababu ikhtilafihim fi dzalika, sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah ikhtilafuhum fi wujubil amali bil atharil warid fi dzalika, yaitu tentang perselisihan mereka tentang wajibnya beramal dengan hadis yang datang berkaitan dengan mengusap di atas imamah. Ya. Baik. Di sana ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Bilal bin Rabah. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata sahabat Bilal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, beliau mengusap di atas kedua sepatu khuf dan juga mengusap alal khimar, mengusap di atas imamahnya. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ disebutkan bahwasanya ada sahabat yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan beliau mengusap di atas imamahnya. Begitu juga ada hadis daripada Mughirah bin Syu'bah yang kita sudah sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu beliau mengusap di atas ubun-ubunnya dan juga mengusap di atas imamahnya. Dan coba kita lihat apa yang dikatakan oleh mu'allif. Beliau mengatakan, ya, sebab perselisihan para ulama dalam pembahasan ini, ya, perbedaan pandang. Ya, para ulama apakah hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi mengusap di atas imamahnya itu harus diamalkan ataukah tidak kita amalkan hadis-hadis tersebut. Ya. Beliau mengatakan min hadits Mughirah wa ghairihi. Ya, di antaranya adalah hadis Mughirah dan selainnya. Beliau mengatakan annahu alaihi salatu wassalam masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas apa? Ubun-ubunnya dan juga di atas imamah. Baik, ikhwan, atau beri tanda poin di situ, beri tanda apa namanya isyarah. Baik.
sebenarnya hadis yang beliau datangkan ini tidak cocok, tidak tepat kalau untuk dijadikan sebagai sebab khilaf. Bukan hadis ini. Ya. Karena kenapa? Karena ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menggunakan hadis ini untuk menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala. Dan Imam Malik rahimahullah taala ya, beliau menggunakan hadis ini untuk menunjukkan wajibnya untuk mengusap seluruh kepala. Dengan alasan Nabi ketika mengusap sebagai kepala, beliau menyempurnakan imamah sebagai badan dengan mengusap imamahnya. Jadi sebenarnya hadis yang tepat itu adalah hadis yang lain yang lebih semak dengan ini, yang seperti yang disebutkan tadi hadisnya sahabat Bilal. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu beliau mengusap di atas imamahnya dan juga di atas khufnya. Baik, itu dia ya, sebab khilafnya para ulama tentang hadis-hadis yang datang dari perbuatan Nabi mengusap ketika berwudu cuma mencukupi mengusap imamah beliau. Ya. Beliau tidak mengusap kepala Nabi, mengusap di atas imamah. Baik. Ya. Wa qiyasan 'alal khuf, dan juga salah satu penyebab khilafnya mereka adalah tentang yang mengkiaskan mengusap di atas imamah dengan mengusap di atas khuf. Ya. Apakah boleh kita mengkiaskan mengusap imamah dengan mengusap sepatu? Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan walidzalika ishtarata aktsaruhum lubsuha walidzalika ishtarata aktsaruhum lubsaha ala taharatin. Ya, oleh sebab itu mayoritas atau kebanyakan daripada para ulama itu mensyaratkan untuk apa? Untuk memakainya, membasuh imamah, bolehnya membasuh imamah dengan syarat memakainya dalam keadaan suci, karena dikiaskan dengan mengusap khuf. Dan beliau mengatakan wahadzal haditsu innama raddahu man raddahu. Dan hadis ini, hadis yang mana maksudnya? Adalah hadis yang hadis Bilal ataupun hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang wudunya Nabi mengusap di atas imamahnya, itu innama raddahu man raddahu. Ya, hanya saja sebagian ulama menolaknya. Ya. Maksudnya ada ulama yang menolak hadis tersebut. Ya. Kenapa mereka menolak? Beliau mengatakan imma li'annahu lam yasihha indahu. Kenapa para ulama menolak tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang apa? Beliau mengusap di atas imamah. Beliau mengatakan karena li'annahu lam yasihha indahu. Alasannya mungkin karena tidak sahih. Ya. Baik, tapi alasannya kurang tepat. Karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Nabi mengusap di atas imamahnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang sudah sepakat para ulama untuk menerima hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi antum berikan fi nazar. Antum berikan kepada di sini posisi ada ini fi nazar. Di sini perlu kita Ya, perlu kita tinjau lagi. Ya. Karena kenapa? Masalah hadis-hadis tentang mengusap di atas imamah, tidak ada para ulama yang menolak akan maka kebenaran hadis tersebut. Karena kedua hadis tadi atau hadis-hadis tersebut itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, jadi alasan itu fi nazar. Ya. Baik. Kemudian juga beliau mengatakan alasan yang lainnya imma ataukah li'anna zahiral kitabi aradahu 'indahu. Baik. Atau mungkin alasan yang lainnya karena zahir daripada kitab itu kontradiktif dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tata cara wudu yang disampaikan oleh para sahabat tentang cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana disebutkan bahwa Nabi mengusap di atas imamah. Baik, mana ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang perbuatan yang harus dilakukan ketika wudu, diantaranya adalah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Baik. Ya, zahir ayat Al-Quran itu adalah perintah untuk mengusap kepala. Dan mengusap di atas imamah itu bukan mengusap kepala.
mengusap imamah lain mengusap kepala lain. Jadi karena perintah dalam Al-Quran, perintahnya adalah mengusap kepala, sementara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan tentang mengusap di atas imamah, maka ini kontradiktif ya antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alasannya apa? Yang mereka mengatakan inilah penyebab kita tidak mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik, itu di antara alasan yang disebutkan oleh mu'alif kenapa para ulama meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Kemudian apa? Wa imma li'annahu lam yashtahir. Ya. Al-'amal bihi 'inda man yashtaritu ishtihar al-'amali fi ma nuqila min tariq al-ahadi. Ataukah alasan yang lainnya? Ya. Dan ini khusus daripada mazhab Malikiyah. Ya. Yang aku sebutkan apa yang ketiganya ini, alasan yang ketiga disebutkan oleh beliau, ini khusus dalam mazhab Malikiyah. Ya. Alasannya Malikiyah. Baik. Ataukah karena alasannya karena lam yashtahir ala amal bihi, ya. Amalan tersebut itu tidak masyhur. Ya. Amalan itu maksudnya mengusap di atas kepala itu, mengusap di atas imamah itu tidak masyhur. Ya. Di kalangan penduduk kota Madinah. Perbuatan itu maksudnya tidak dinukilkan, tidak dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Baik. Perhatikan, ya. Dalam pembahasan hadithul ahad, nanti kita akan dapatkan dalam pembahasan usul fikih nanti, hadithul ahad. Ya. Syarat-syarat untuk mengamalkan hadithul ahad. Ya. Di antaranya apa? Baik, sebelum kita akan pembahasannya. Baik. Salah satu pendalilan yang digunakan oleh mazhab Malikiyah itu adalah al-amalu bi ahli Madinah. Ya. Amalan penduduk kota Madinah. Salah satu dalil yang akan digunakan oleh mazhab Malikiyah dalam menetapkan suatu hukum, mereka melihat tentang perbuatan penduduk kota Madinah. Perbuatan penduduk kota Madinah. Baik. Jadi, ketika mereka mengatakan ya, hadithul ahad, pembahasan tentang hadithul ahad, maka salah satu syarat untuk mengamalkan hadithul ahad itu harus apa? Harus diamalkan. Perbuatan tersebut dinukilkan atau dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Ya. Baik. Dan tata cara wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh sahabat Bilal tadi, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, melakukan wudu mengusap di atas imamahnya setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zamannya Imam Malik rahimahullah taala, beliau mendapatkan penduduk kota Madinah tidak melakukan hal tersebut, ya, sehingga tidak masyhur perbuatan itu. Baik. Naam, hadisnya. Makanya syaratnya adalah apa? Hadis ahad itu yang menunjukkan tentang perbuatan Nabi SAW itu masyhur, harus diterapkan di dalam kota Madinah. Alasannya kenapa? Nah, karena penduduk kota Madinah ini adalah orang-orang, ya, keturunan daripada keturunan daripada apa? Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nenek mereka, ya, orang tua mereka atau kakek mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, ini yang kita apa? Salah satu alasan daripada mazhab Malikiyah tidak menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi, padahal di situ diriwayatkan apa? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena perbuatan tersebut itu tidak masyhur, ya, pada penduduk kota Madinah. Baik, kita bacakan. Wa imma, sebagian situ, wa imma li'annahu lam yashtahir al-'amalu bihi. Ataukah alasan yang lain karena hadis tersebut tidak masyhur, ya, diamalkan dengannya. Bagi ulama yang mensyaratkan isytiharul amal, ya, maksudnya suatu perbuatan fima nuqila min tariqil ahadi, apabila di hadis tersebut diriwayatkan dengan metode hadisul ahad atau dia hadisul ahad. Dan wa bi khasatin fil Madinah, lebih khususnya lagi di kota Madinah, ala umumi secara umum, ya, min madhhab Malik annahu yara ishtihar al-amal, ya, khususnya pada mazhabnya Imam Malik, bahwasanya beliau berpendapat, ya, hadis ahad tersebut yang menjelaskan tentang apa? Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus, ya, dia masyhur apa? Dilakukan atau diamalkan oleh penduduk kota Madinah. Baik. Wa huwa haditsun kharajahu Muslim, dan hadis tentang apa? Mengusap di atas imam itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Oleh di sini beliau perhatikan bahwa hadis khabrajahu, beliau ini kembalikan kepada, maksudnya hadis di sini adalah hadis Mughirah bin Syu'bah yang ada dalam kitab kita yang beliau jadikan sebagai
argumentasi sebab kelalaian para ulama. Dan hadis Mughirah bin Syu'bah itu adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qala fihi Abu Umar bin Abdul Bar. Ya, Imam Ibn Abdul Bar beliau mengatakan tentang hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Baik, perhatikan. Ya. Beliau mengatakan apa? Innahu haditsun ma'lul. Bahwasanya hadisnya Mughirah bin Syu'bah itu adalah hadis yang ma'lul. Wa fi ba'di turuqihi annahu mahsaha 'ala al-imamati. Ya, baik, hadis Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan hadisnya ma'lul. Tapi apa itu hadis ma'lul? Saya sudah belajar baik hadis yang saya sudah belajar dalam hadis. Baik, apa itu? Hadis ma'lul adalah hadis yang apa? Padanya itu ada cacat yang khafi, cacat yang sangat samar sekali, ya, sangat sulit untuk diketahui kalau kecuali para ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang betul ahli dalam masalah hadis. Tidak semua ulama dapat mengetahui tentang cacatnya hal tersebut, dan itu ada beberapa hal yang menyebabkan hadis itu dia cacat, ya. Karena mungkin apa? Ada tambahan daripada rawi atau mungkin dirubah lafaznya oleh rawi, dan itu mengetahui itu harus ulama-ulama khusus untuk mengetahui hal-hal tersebut. Baik, ini dia beliau mengatakan di sini ada hadis ma'lul, di situ ada hadis ada cacat. Baik, beliau kita lihatkan apa kecacatan yang akan beliau sebutkan. Ya, karena kenapa beliau mengatakan itu hadis ma'lul? Karena pada sebagian jalan hadis tersebut disebutkan annahu masaha 'ala imamah, bukan masaha 'ala apa? Nasiyah, bukan mengusap di atas ubun, tapi disebutkan masalah ada imamah. Waldzalika lam yushtarat ba'dul ulama'i fil masih 'ala al-imamati 'ala an-nasiyati. Oleh sebab itu, ya, sebagian para ulama sebagian para ulama siapa itu? Ulama siapa di sini? Sebagian para ulama tidak mensyaratkan mengusap di atas imamah harus mengusap di atas apa? Ubun. Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya apa? Boleh mengusap di atas imamah, tetapi syaratnya harus apa? Mengusap sebagian kepala. Ya. Tapi kalau cuma semuanya mengusap di atas imamah tidak boleh. Tapi bolehnya apa? Mengusap di atas ubun-ubun, kemudian diusap di atas kepala. Begitu juga dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bisa mengusap sebagian daripada kepala, kemudian mengusap di atas imamah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan tidak, ya, bahwasanya apa? Boleh mengusap di atas imamah walaupun tidak mengusap sedikit pun dari ubun-ubun ataupun bagian daripada kepala. Baik, kita bacakan dulu. Illa yajtami'u al-aslu wal badalu fi fi'lin wahid. Bisa dipahami? Ya. Karena kenapa tidak disyaratkan untuk mengusap apa? Ubun-ubun kemudian mengusap imamah. Tidak disyaratkan mengusap imamah itu harus usap ubun-ubun. Bisa dipahami kan? Tidak disyaratkan syarat mengusap imamah itu harus usap bagian ubun-ubun atau bagian kepala seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Ya. Dan kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ubun kepala itu apa itu namanya? Imamah itu adalah pengganti daripada kepala. Asal itu adalah kepala, badal pengganti itu adalah ubun-ubun. Ya, beliau mengatakan alasannya mereka mengatakan tidak disyaratkan mengusap imamah harus mengusap sebagian daripada kepala atau ubun-ubun, karena beliau mengatakan illa yajtadiul aslu wal badalu fi fi'lin wahid, karena tidak boleh berkumpul antara asal mengusap asal dan mengusap pengganti dalam satu perbuatan. Maksudnya apa? Ya tidak boleh. Kalau memang disyaratkan apa? Disyaratkan harus mengusap ubun-ubun, kemudian harus baru mengusap imamah, ya itu syaratnya boleh mengusap imamah, maka dikatakan ingat ubun-ubun dengan imamah itu dua hal yang berbeda. Asalnya kepala dan tidak mungkin digabungkan. Usap yang asal yaitu usap kepala, kemudian usap lagi pengganti kepala yaitu penggantinya. Ya. Kalau mau usap ya kepala asalnya semua, kepala atau imamah. Kalau salah satu saja, apakah mengusap yang asal yaitu kepala semuanya, ataukah mengusap imamah sebagai pengganti. Tapi kalau sering di mata Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ikhwan dan akhwat fillah, berkaitan dengan masalah mashul imam. Baik, ya. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah apa? Antum, menurut antum semuanya? Setelah antum baca dan antum pelajari, pendapat Jaiz Ahmad. Jaiz. benar. Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bolehnya mengusap di atas imamah. Dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan bagaimana kita mengusap kepala, yaitu bisa dengan apa? Seluruh kepala, kemudian dengan sebagian kepala, kemudian mengusap dengan imamahnya, seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, ataupun dengan mengusap apa? Yang melekat di atas kepala, sebagaimana Nabi mempraktekkan. Sebagaimana Nabi mempraktekkan firman Allah Subhanahu Wa Taala apa? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan cucilah apa? Kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk yang disuruh cuma mencuci kaki, betul kan? Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan boleh kita cuma mengusap di atas apa? Khuf, tanpa perlu mencuci kaki. Sama, ya, kondisinya sama. Makanya boleh tadi sebutkan itu kita kiaskan, ya? Bisa dikiaskan mengusap kepala seperti mengusap kaki. Dan hadis ini, sekali lagi, hadis yang memerintahkan untuk atau perbuatan Nabi mengusap kepala, mengusap imamah, itu tidak bertentangan dengan ayat, tidak bertentangan sama sekali dengan ayat Al-Quran. Ya, tidak ada pertentangan di sini, seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Karena kenapa? Karena hadis ini menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengusap kepala, dan bisa beberapa metode untuk mengusap kepala. Baik, ketika tidak ada imamah kita usap seluruhnya, ya. Atau kita apa? Pakai imamah usap sebagiannya, kemudian menyempurnakan dengan apa? Dengan mengusap imamah boleh. Atau ketika pakai imamah semuanya cuma mengusap di atas imamahnya. Tidak ada pertentangan. Ini menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kontradiksi dengan hal tersebut. Baik, ya. Ini jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama berkaitan dengan masalah ini, bolehnya untuk mengusap imamah. Jadi kalau antum yang suka pakai sorban, apa? Ketika pakai sorban wudu tidak perlu antum apa? Untuk membuka sorban antum adalah mazhab rajih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan sebagian ulama mengatakan harus dia suci. Tapi ya, itu kenapa mereka sebagian ulama mengatakan harus suci? Karena mereka ketika tadi menggunakan dalil kias dengan mengusap khuf. Karena syarat untuk bolehnya mengusap khuf, ketika kita memakai khuf tadi kita dalam keadaan suci. Ketika kita mengusap, kita memakai khuf tadi dalam keadaan suci, kemudian batal wudu kita, maka boleh kita cuma mengusapnya ketika berwudu lagi ketika batal wudu. Tapi pendapat yang rajih tidak harus dalam keadaan suci ketika memakai imam, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan, ya, bahwasanya apa harus dalam keadaan suci memakai imam baru boleh untuk apa? Untuk mengusapnya. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Baik. Silakan kalau ada yang tanyakan terlebih dahulu. Ini khusus khoid imam atau dimutlakan semua penutup kepala? Baik. Yang ini Ustaz, hadis yang ini. Baik, ya. Sebagian ulama, ya, dan di sini dalam pembahasan tentang masalah mengusap imamah, ya. Mazhab Hanabilah mengatakan harus melilit, ya. Harus apa? Dililit, ya. Harus ya imam yang diputar, ya, dililit dan menutupi seluruh kepala, ya. Menutupi seluruh kepala. Kalau peci seperti begini, tak masalah, lepas peci nanti. Tapi apa yang dimaksudkan imamah itu adalah apa? Imamah itu sorban yang digunakan untuk melilit, itu imamah pada masa dahulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang sekarang antum letakkan di kepala antum seperti orang-orang Arab zaman sekarang, ya, yang pakai apa? Cuma letakkan apa? Pakai simak, ya, tidak dililit, maka itu bukan katakan
Nah, walaupun secara bahasa, karena apa itu imamah? Imamah itu adalah mata'amu biras, apa yang melilit atau meliputi kepala. Tapi yang yang melekat itu dia tidak menutup semua kepala, hanya bagian sini saja. Sini dia tidak tutupi, dia tidak melekat pada sebagian kepala. Buat standarnya Ustaz menutup kepala semua. Menutup kepala. Jilbab bisa. Pertanyaannya ya, akhwatnya. Ini penting juga buat akhwatnya. Ya, pembahasan ini penting untuk akhwatnya. Bagaimana dengan khimarnya akhwat? Ya, bagaimana dengan jilbabnya akhwat? Nah, jilbabnya akhwat, bahkan akhwat lebih asyad fil hajah. Ya, asyaddu hajatan minal rijal. Perempuan itu lebih besar kebutuhannya daripada laki-laki. Lebih sulit lagi mereka. Ya. Nabi SAW membolehkan untuk mengusap kepala atau imamah bagi laki-laki. Maka bagi perempuan juga berlaku bagi perempuan karena hukum ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Dan jilbabnya lagi perempuan itu adalah posisi dia sebagai penutup kepala. Ibaratnya kalau laki-laki adalah apa? Imamah tadi. Ya, boleh bagi perempuan ketika dia berwudu. Perhatikan, ketika dia berwudu, dia cuma mengusap di atas ya jilbabnya. Cuma mengusap di atas jilbabnya. Baik. Itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan? Masalah? Tidak ada pembatasan waktu. Tidak ada pembahasan waktu dalam mengusap masalah imam. Ya, menunjukkan bolehnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, ada keadaan-keadaan seperti yang saya katakan tadi, ya. Contoh yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mengusap kepala ketika berwudu, beliau paling banyak yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mengusap kepalanya secara langsung, dan itu seluruh kepala ya beliau usap. Dan itu adalah amalan yang paling banyak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sepakat para ulama bahwasanya cara wudu yang terbaik itu adalah ketika mengusap kepala, kepala itu adalah dengan apa? Dengan mengusap seluruh kepala dari arah depan menuju ke arah belakang, kemudian membalikan kembali. Ya. Sepakat para ulama bahwasanya itulah ya cara mengusap kepala yang terbaik yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang lebih afdal menurut sepakat para ulama, itulah yang utama. Baik, berarti para ulama kita ketika mereka mengatakan inilah yang utama, itu adalah anjuran daripada para ulama kita untuk mengamalkan yang apa? Yang mana yang utama yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan seperti yang kita sebutkan kemarin ataupun juga yang sekarang, ya, itu menunjukkan tentang bolehnya mengusap di atas imamah. Dan kadang kita punya keadaan baik yang menuntut kita untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kalau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin kita di Indonesia, ya, yang suhunya kita, yang cuaca di Indonesia itu mu'tadil, dia itu netral, mau panasnya mau dinginnya itu biasa-biasa saja. Ya, kita tidak akan terlalu merasakan manfaat daripada pembahasan ini. Tetapi pada masa Nabi dan bahkan masa sekarang, ya, di tengah-tengah bangsa Arab itu ada namanya musim dingin. Ya, kalau tiba musim dingin itu sangat dingin sekali. Ya, inilah. Jadi kadang kita itu kalau waktu masih di Madinah, kita berpikir 5 kali kalau kita membatalkan wudu kita. Bahkan kalau bisa sholat 5 hari itu 5 kali sholat itu 5 kali sholat dengan satu wudu. Karena memang sangat dingin sekali. Ya. Karena sangat dingin sekali. Dan ini keadaan seperti ini, ya, mungkin di negara-negara Arab ketika musim dingin tiba, ya, apalagi mereka sudah mulai meriang kan. Ini pembahasan yang apa? Yang sangat diperlukan. Baik, maka boleh bagi mereka hanya untuk mengusap di atas imamanya saja. Baik. Telinganya Ustaz? Hah? Kalau telinganya Ustaz? Sebentar kita akan masuk pada pembahasan telinga. Baik. Bisa diulang tadi argumennya la yastami'u al-aslu wal badru fi fi'lin wahid. Baik. Bisa diulang argumennya apa argumennya tadi? Baik, ya. Kan beliau mengatakan, ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan tidak disyaratkan mengusap imamah harus mengusap apa? Ubun. Ataukah sebagian kepala.
Kenapa? Karena coba kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ya, melakukan apa? Melakukan wudu, beliau mengusap di atas kepala sebagian ubun-ubun, kemudian mengusap di atas imamahnya. Ya, sebagian ulama, di antaranya ulama Syafi'i yang mengatakan, ya, boleh kita mengusap di atas imamah, tapi syaratnya harus apa? Mengusap sebagian kepala. Jadi syarat ya, untuk mengusap imamah itu harus kita mengusap sebagian kepala. Kalau tidak mengusap sebagian kepala maka tidak boleh dan tidak sah wudunya. Baik, itu argumentasi daripada ulama Syafi'iyah. Dalilnya apa? Yaitu seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengusap di atas imamahnya, tetapi sebelumnya Nabi mengusap juga di atas kepala. Jadi boleh mengusap imamah apabila mengusap sebagian kepala. Baik, itu argumentasi sebagai ulama. Baik. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, atau mazhab Hanabilah mengatakan tidak disyaratkan ya, untuk apa? Mengusap di atas kepala sebagai syarat daripada mengusap imamah. Tidak. Tapi perhatikan, ya, ketika kita berwudu, perintah untuk mengusap kepala, hukum asal mengusap itu yang asalnya adalah apa? Kepala, betul? Dan imamah itu sebagai apa? Pengganti kepala, badan daripada kepala. Baik, kalau kalian mau mensyaratkan harus mengusap asal dan badan, perhatikan, ya, dua-duanya itu dua hal yang berbeda. Kalau mau mengusap asal, badan tidak bisa digabungkan antara dalam suatu perbuatan, yaitu kita gabungkan antara asal dan badan. Saya bisa paham? Ya. Bang, karena kenapa? Masing-masing punya hukum tersendiri. Ya. Mengusap imamah itu badan daripada kepala. Jadi baik, kalau kita mau berarti apa? Boleh kita mengusap seluruh imamah sebagai pengganti daripada kepala. Atau kalau tidak ada imamah kita usap semua kepala kita. Karena itu hukum asalnya. Tapi kalau kita menggambarkan syaratnya harus menggabungkan kepala dengan apa? Dengan imamah, ya. Antara badan dengan asal itu tidak dapat kita satukan. Kalau mau lakukan asal. Kalau ada asal, kenapa harus kita lakukan yang badan? Paham nggak ya? Kalau ada asal, kenapa antum harus lakukan yang badan? Adapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut itu adalah menunjukkan sunnahnya ketika apa? Mengusap sebagian kepala dan juga apa? Mengusap imamah, mengusap imamah itu sebagaimana juga disebutkan dalam mazhab Syafi'i pada pembahasan kita yang sebelumnya, bahwasanya apa? Ya, Nabi mengusap ya, bagian depan kepalanya, ubun-ubunnya, itu menunjukkan bolehnya mengusap sebagian kepala. Adapun yang ini mengusap dan digabungkan dengan imamah itu adalah apa? Untuk apa? Bolehnya atau sunnahnya mengusap juga imamah, bukan menunjukkan wajib. Baik, satu lagi. Berarti ini yang maksud saya di sini wilayah Islamiah itu menafikan tentang kewajibannya, menafikan tentang wajibnya mengusap sebagian berhubung dengan tidak menafikan apa perbuatan. Kalau antum lakukan asal, kenapa? Antum sudah ada lakukan asalnya, kenapa antum lakukan yang badannya? Paham nggak? Begini saja, kalau mungkin saya analogikan, ya. Ada dosen utama dan dosen pengganti. Kalau sudah ada dosen utama, kenapa antum datangkan dosen pengganti? Paham nggak maksudnya? Ya. Antara asal dengan badal itu, ya, itu tidak digabungkan. Kalau antum datang dosen pengajar sudah mengajar, kenapa harus antum datang apa? Lakukan dosen pengganti. Paham nggak? Ya. Yang dinafikan itu perbuatan. Kalau antum sudah lakukan yang asal, kenapa lagi antum lakukan pengganti? Pengganti itu karena tidak dilakukan yang asal. Antum putar-putar logika antum. Sebenarnya dari logika. Kalau sudah ada asal, kenapa antum datangkan pengganti? Antum sudah lakukan asalnya, baik? Paham? Kemudian antum lakukan badal, apa faedahnya? Apa faedahnya antum lakukan yang badal? Kalau sudah dilakukan asal, tidak ada gunanya, betul kan? Paham nggak? Baik. Antum lakukan badal karena tidak bisa lakukan pengganti, karena tidak adanya yang antum lakukan pengganti karena apa? Tidak ada bisanya lakukan
Yang badal karena tidak adanya badal. Baik, antum gabungkan antara asal dengan badal. Tidak bisa berkumpul. Ya, antum lakukan asal badal. Tidak bisa balik. Soalnya balik enggak juga wajah-wajah apa namanya pahamnya. Biar anda yakin. Kalau sudah ada bapaknya, kenapa cari wali lagi? Kalau bisa jadi Kalau sudah ada abinya, cari wali lagi. pengantin, kenapa jadi wali? Iya. Ada saksi. Sudah ada abinya, cari wali lagi. Baik, sudah paham kan? Baik. Silakan ada yang menanyakan dan sudah mendekatkan waktu sholat. Silakan. Berkaitan dengan masalah ini, silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Masalah dulu, siapa baca? Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tasi'atu min al-arkani mas'u udnaini. Ikhtalafu fi mas'i udnaini. Hal huwa sunnatun aw faridatun wa hal yujaddidu lahuma al-ma'u am la. Fadhahaba ba'dun nasi ila annahu faridatun wa annahu yujaddidu lahuma al-ma'u. وممن قال بهذه قول جماعة من أصحاب مالك ويتأولون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهما من الرأس. وقال أبو حنيفة وأصحابه مسحوهما فرد وكذلك إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي مسحوهما سنة ويجدد لهما الماء. وقال بهذا قول جماعة أيضا من أصحاب مالك ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المرض. Baik, ya, pembahasan yang berikutnya masalah tasik 9 daripada rukun. Baik, ya. Masrul udhunain, tentang mengusap dua telinga. Ya, beliau mengatakan ikhtalafu fi mashil udhunaini hal huwa sunnatun aw faridatun. Dan beliau mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang mengusap dua daun telinga, apakah dia sunnah ataukah fardu. Tapi sebelum kita membaca ucapan daripada beliau, ya, bahwasanya 4 mazhab dan bahkan dihikayatkan ijma itu adalah sunnah. Mengusap telinga itu sunnah, bukan fardu. Ya. Baik mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah yang mengatakan itu adalah sunnah, bukan fardu. Baik, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma bahwasanya itu adalah sunnah. Mengusap telinga adalah sunnah. Baik, yaitu yang antum buat catatan. Ya. Antum kalau seperti begitu antum catat. Ya. Nanti antum takat sendiri. Ya. Antum sudah berikan isyarat kepada antum bahwasanya ya, beliau mengatakan di sini berselisih pendapat para ulama, padahal tidak. Ya, bahkan itu kita ijma. Ya. Memang ada sebagian, tapi ya, itu syal. Nanti pembahasannya, ya, seperti yang kemarin dia kirimkan siapa? Akhi Subha, ada kitab yang antum kirimkan itu sangat bagus sekali apa? Aqwalu syadzat fi bidayatul mujtahid. Ya, pendapat-pendapat yang menyimpang di dalam kitab bidayatul mujtahid. Ya. Di antaranya adalah pembahasan ini. Bahwasanya tidak sunnah. Ya. Baik, kita ikuti pembahasan beliau. Ya. Antum tulis, berikan di situ. Ya. Kita baca apa yang beliau katakan. Para ulama berselisih pendapat dalam mengusap dua telinga. Apakah dia sunnah atau fardu? Ya, antum buat tanda tangan. Ya. Atau tulis fihi nazar. Ya. Perlu dikoreksi. Wahal yujaddidu lahum al-ma'u am la. Dan juga pembahasan khilafnya mereka ya, tentang hukum mengusap dua telinga tadi, dan juga apakah ya kita mengusap kedua telinga tadi dengan air yang baru, kita perbaharui airnya ataukah tidak. Fadhahaba ba'dun nasi ila annahu fariidun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu adalah fariidun. Itu adalah fardu. Wa annahu yujaddadu lahum al-ma', bahwasanya juga airnya harus menggunakan air yang baru, tidak dengan air kepala. Ya. Dengan sisa air kepala, tapi dengan air yang baru. Wa mimman qala bihadzal qaul jama'un min ashabi Malik.
Di antara yang mengatakan ini adalah sebagian daripada ulama-ulama Malikiyah, tapi ini adalah pendapat yang syadz. Ya. Pendapat dalam mazhab Malikiyah apa? Dia adalah sunnah. Baik. Wa ta'awwaluna ma'a hadza annahu madhhab Malik liqaulihi fihi ma innahuma min ar-ra's. Beliau menjelaskan di sini wa ta'awwaluna ma'a hadza. Ya. Beliau menjelaskan sebagian daripada ulama Malikiyah mengatakan ya, bahwasanya apa? Dia hukumnya adalah apa? Fardu, betul kan? Ya. Tapi kenapa mereka sebagian ulama Malikiyah berpendapat seperti itu? Wa ta'awwaluna ma hadza annahu madhhab Malik, dan mereka menafsirkan bersamaan dengan ini bahwasanya ini adalah pendapatnya Imam Malik. Kenapa mereka mengatakan ini sepakat ini kepada Imam Malik? Liqaulihi fi, karena ada ucapan Imam Malik fihima berkaitan dengan apa? Dengan telinga. Ya innahuma minar ra'si, bahwasanya telinga itu bagian daripada kepala. Baik. Ya, pembahasan kita yang kita sudah mungkin kemarin sudah singgung ya. Baik, apakah telinga itu bagian kepala ataukah tidak? Jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya apa? Kepala telinga itu adalah bagian daripada kepala. Yang mengatakan telinga itu adalah sesuatu yang mustaqil itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan tidak, kepala telinga itu adalah apa? Bagian tersendiri. Ya, makanya beliau mengusap ya, apa? Tersendiri. Coba perhatikan di sini. Ya, kita lihat konsistensi pendapat para ulama. Coba lihat. Antum ada sesuatu yang yang ganjil ya, di situ. Padahal kan begini, Imam Syafi'i, betul kan? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga siapa? Imam Ahmad mengatakan bagian daripada kepala. Ya. Baik, kalau bagian dari kepala harusnya apa? Kan harusnya apa? Kan mereka, khusus buat Imam Ahmad dan Imam Malik, kan mereka mewajibkan untuk mengusap seluruh kepala. Betul apa tidak? Mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, betul kan? Tapi kenapa mereka pas di sini mengatakan tidak wajib, sunnah. Jadi kalau kita lihat konsistensi pendapat sini, Imam Syafi'i yang betul-betul apa? Konsisten dengan pendapat, betul kan? Yang mengatakan bahwasanya ya, mengatakan telinga itu bukan bagian dari kepala. Ya. Dan juga mengatakan tidak wajib mengusap seluruh kepala. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan telinga itu adalah bagian daripada kepala. Tapi ketika pembahasan masalah hukum mengusap telinga, Imam Malik dan Imam Ahmad sependapat dengan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya mengatakan sunnah. Padahal dua imam tadi, ada dua mazhab tadi mengatakan kepala wajib untuk dibasuh seluruhnya. Kalau memang telinga bagi kepala berarti juga harus dibasuh. Baik, gitu ya. Sudah dipahami situ? Baik, itu dia. Wa ta'awwaluna ma hadza annahu madhhab Malik, dan mereka sebagian ulama-ulama Malikiyah mengatakan bahwa ini adalah mazhab Imam Malik. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya Imam Malik ya, wajib, mazhab Imam Malik mengatakan wajib untuk mengusap telinga. Dia adalah fardu ya, liqaulihi fihi ma. Karena pendapat Imam Malik berkaitan dengan telinga. Ya. Innahuma minar ra'si. Bahwasanya kedua telinga itu bagian daripada kepala, dan Imam Malik berpendapat dalam mengusap kepala wajib untuk apa? Mengusap seluruh kepala. Makanya ya, dari situlah sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya fardu dan menisbahkan apa kepada Imam Malik. Tapi ya, itu bukan pendapat daripada Imam Malik. Jadi mereka cuma menafsirkan saja. Konsekuensi memang betul. Seharusnya kalau kita konsisten, ya, seharusnya kalau kita mau lihat konsisten ya benar. Seharusnya mazhabnya Imam Malik, begitu juga dengan mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, harusnya apa? Wajib. Karena mereka mensyaratkan mengusap seluruh kepala. Ya. Ketika berwudu, dan mereka juga mengatakan bahwasanya telinga itu adalah bagian daripada kepala. Seharusnya mereka wajib, tapi mereka mengatakan tidak.
Ya, sunnah. Dan alasannya mereka kenapa? Nah, ya, karena telinga, dia bagian daripada kepala, tapi bukan asasiyah, dia tabaiyah, dia pengikut saja. Dan telinga memang bagian daripada kepala, tapi dia bagian daripada kepala bukan yang pokok, bukan yang asas, tapi dia cuma pengikut kepala. Ya. Dia bagian itu di kepala. Karena pembahasannya para ulama, kenapa di sini? Karena ada sebagian ulama mengatakan telinga itu ikutnya ke wajah, maka dia wajibnya dicuci dengan wajah. Dan sebagian ulama mengatakan apa? Telinga itu dia bagian daripada wajah, maka wajibnya dicuci dengan sama dengan wajah. Dan tapi imam betul kan? Tapi kalau imam Musafa, jumhur ulama tidak. Kenapa mereka membahas masalah ini? Karena tadi ini, ya. Kenapa mereka membahas apakah telinga ini bagian daripada kepala? Tidak, karena itu dia tadi. Nanti dia ini ikutnya dicuci, ikuti siapa? Ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ada 3 pendapat ulama sih, atau ya kita ringkaskan seperti tiga ya. Ada ulama mengatakan apa? Bahwasanya dia bagian daripada kepala. Berarti dicucinya nanti mengikuti kepala. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, dia tidak mengikuti siapa-siapa, dia berdiri sendiri, ya, maka dicuci tersendiri. Ya. Kemudian sebagiannya mengatakan ada dia tidak mengikuti wajah, maka dicuci nanti bersama dengan wajah. Ya. Itu dia. Tapi pendapat yang wajib dalam masalah ini adalah saya lebih condong pada ulama Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Maksudnya dia itu adalah bagian tersendiri. Berarti khilafnya nanti antara al-masu dan al-ghasl. Yang mana? Tentang perbedaan wajah, apakah telinga masuk ke wajah atau ke kepala. Nah, Itu perbedaannya cara mengusapnya atau kalau dia nanti apakah dia dicuci bersama wajah ataukah dia diusap dengan kepala. Kalau dia bagian daripada kepala, dia berarti mengusap. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi bagi yang anak pondok, ya. Bagi yang jamaah mungkin silakan kalau mau duduk, atau kalau kesibukan foto untuk selesaikan kesibukannya. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ustaz, berarti diperbarui ayatnya semuanya. Kalau dia berdiri sendiri berarti diperbarui ayatnya. Air baru kan? Berarti air baru.